Wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ferinita Agustiana, Sarjana Pendidikan. Saya guru seni budaya di SMP Negeri 14 Lubuk Linggau, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran bersama peserta didik saya di SMP Negeri 14 Lubuk Linggau. Mohon masukan dan sarannya agar pembelajaran yang saya lakukan bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Beri salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Amin. Shadaqallahul azim. Absen dulu ya. Muslim Tria Khairunisa, Wulan Sari, Lindiani, Emrain Akhtar, Natasha, Medina Kasih, Ayu Anjani, Yolanda, Depris, Etia, Amanda, Marcel, Jimmy, Billy, Satria, Amanda, Hesri, Retno, Ayu Sari, Gavrila, Raga, Khairunisa. Baiklah, tadi kebetulan pembelajaran kali ini jamnya sesudah jam istirahat. Berarti sudah jajan semuanya? Sudah. Kalau sudah jajan, ibu mau tanya dulu deh. Sebelum dan sesudah makan tadi cuci tangan atau tidak? Cuci. Benar, cuci tangan atau tidak? Tidak. Tidak. Ada yang cuci kan? Yang tidak. Nah, walaupun kita sekarang sudah tidak lagi pakai masker, tapi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Kita harus tetap menjaga kebersihan biar terjauh dari penyakit. Baik yang lain-lain, jauh-jauh lagi dari corona. Yang lain-lain pun kebersihan harus tetap yang utama, ya. Baiklah, pada pembelajaran kali ini, sebelumnya ibu mau nanya dulu. Tahu tidak tari tradisional Silampari Kayangan Tinggi? Tahu. Tahu ya, karena kebetulan di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai tari tradisional. Masih ingat tidak apa
Apa itu tari tradisional? Ya, di Tari tradisional adalah tari yang tumbuh di kalangan masyarakat dan sudah turun temurun. Ya, benar sekali. Tari tradisional adalah tari yang tumbuh di kalangan masyarakat dan sudah turun-temurun. Kalau tari tradisional daerah kita apa, Nak? Tari silang kayangan tinggi. Iya, salah satunya adalah tari silang tari kayangan tinggi. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai pola lantai dan unsur pendukung tari tradisional. Tari tradisional silang tari kayangan tinggi. Untuk apa kita mempelajarinya? Apa manfaatnya? Untuk menambah wawasan kita mengenai tari, terutama tentang pola lantainya dan terutama tentang unsur-unsur pendukung tarinya. Ya, tapi sebelum kita belajar, ada baiknya kita ice breaking dulu deh biar semangat. Ya, yang laki-laki silakan berdiri satu baris ke samping sana. Yang perempuan buat huruf U di sini. Yuk. Mungkin maksudnya ya. Terus ya. Nama permainan kita kali ini adalah tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk gimana? Ya, tepuk nyamuk ini. Oke, sekarang tangan kirinya di depan, tangan kanannya di atas. Tepuk nyamuk. Oke, sudah bisa lagi coba tepuk nyamuk. Kalau ibu bilang tepuk nyamuk kanan, silakan tepuk ke sebelah kanan. Coba. Terus, tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk kanan. Kalau kiri berarti tepuknya ke kiri ya. Tepuk nyamuk kiri. Pas tepuk nyamuk aku. Tepuk nyamuk kiri. Nah, sekarang biar permainannya lebih seru, ketika tepuk nyamuk kanan atau kiri mau nepuk telapak tangan kanan, telapak temennya, buru-buru kalian sembunyikan. Jadi tepuk nyamuk kanan yang ingin nepuk, yang satu lagi langsung sembunyikan. Jangan sampai kena tepukan temennya. Ngerti? Tidak habis bisa mungkin. Coba ya. Yuk siap. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk kiri. Ada yang garis, ada yang melengkung, ya. Nah, ini yang akan kita pelajari, pola lantai. Ada garis lurus, ada garis melengkung. Baik. Sekarang duduk dulu tempatnya. Yuk, baiklah. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas pola lantai dan unsur pendukung tari tradisional. Ibu akan membacakan dulu kompetensi dasarnya, yaitu 3.3 memahami penerapan pola lantai dan unsur pendukung gerak tari tradisional. Dengan IPK-nya menganalisis penerapan pola lantai dan unsur pendukung tari tradisional silang tari kayangan tinggi, menentukan pola lantai dan unsur pendukung tari tradisional silang tari kayangan tinggi. Yang terakhir, mempresentasikan hasil analisis penerapan pola lantai dan unsur pendukung tari silang tari kayangan tinggi. Dengan tujuan melalui kegiatan mengamati PowerPoint yang disajikan, peserta didik mampu menganalisis penerapan pola lantai dan unsur pendukung tari tradisional silang tari kayangan tinggi dengan aktif dan percaya diri. 2. Melalui kegiatan mengamati video tari silang tari kayangan tinggi, peserta didik mampu menentukan pola lantai dan unsur pendukung tari yang digunakan dalam gerak tari silang tari kayangan tinggi dengan percaya diri. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi dengan kelompok, peserta didik mampu mempresentasikan hasil analisis penerapan pola lantai dan unsur pendukung tari silang tari kayangan tinggi dengan aktif dan kerjasama.
Jadi karakternya yang akan dinilai yaitu aktif, percaya diri, dan kerjasama. Sebelum kita memulai pelajaran, nanti ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok, ya. Kemudian setelah ibu bagikan beberapa kelompok tersebut, nanti ibu bagikan LKPD. Setelah itu silakan diskusi masalah yang ada dalam LKPD. Terakhir kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian, ya. Ini kan kebetulan sudah duduk 1, 2, 3, 4. Langsung aja ibu buat kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ibu akan namakan kelompok kalian. Yang ini kelompok vertikal, ya. Yang ini kelompok horizontal. Yang ini kelompok diagonal, dan yang ini kelompok melengkung. Vertikal, horizontal, diagonal, melengkung. Ibu namakan itu karena itu menyangkut tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Baiklah, sekarang amatilah gambar berikut ini. Nih, ada 4 gambar. 1, 2, 3, 4. Pertanyaannya, apa ya yang berbeda? Apa kira-kira yang berbeda dari keempat gambar tersebut? Apanya? Terus ke sana, polanya. Apa lagi, Nak? Bentuk. Apa? Bentuknya. Apa lagi? Garisnya. Oke, berarti yang berbeda itu polanya, kata teman-teman ya. Kemudian bentuknya, garisnya. Oke. Yang pertama, itu garisnya seperti apa? Lurus dari depan, atau kalau dari sana dari atas ke bawah. Kalau dalam matematika apa namanya? Apa namanya? Vertikal. Kalau dari samping kiri ke kanan, kalau matematika apa? Horizontal. Nah, sekarang kalau miring menyudut dari kiri atau dari kanan, apa namanya? Diagonal. Kalau yang nomor 4? Vertikal, ya. Berarti sama seperti matematika. Kalau di seni budaya juga, kalau dalam pola lantai 1, 2, 3, dan 4 itu namanya sama. Diagonal, vertikal, horizontal, dan melingkar. Kalau ini mengenai polanya. Nah, sekarang apa yang berbeda dari keempat gambar tari tersebut? Apa yang berbeda? Apanya? Polanya, pola lantainya. Oke, dokter, apa lagi, Nak? Apa lagi yang berbeda? Tariannya beda. Apa lagi, Nak? Gerakannya beda. Apa lagi? Apa lagi? Pakaian berbeda. Apa, Nak? Pakaiannya. Terus? Properti yang digunakan. Properti yang digunakan pun berbeda. Masih ingat tidak kira-kira seperti yang nomor 1 tadi? Kalau lurus seperti itu nama pola lantainya apa? Kalau nomor 2 tadi sama dia menyamping seperti orang sholat, apa nama pola lantainya? Hebat anak ibu. Nah, tari ketiga, tari gending itu. Kalau gending dia menyudut kiri dan kanan seperti nomor 3 yang gambar sebelumnya. Apa namanya tadi? Yang nomor 4 tari kecak, dia melingkar. Benar. Dan unsur-unsur pendukung tarinya pun berbeda-beda ya, dari 1, 2, 3, dan 4. Sebelumnya kita kan sudah mempelajari mengenai unsur pendukung tari. Apa? Gimana? Beda tahu, bagaimana? Ya. Sebelumnya masih ingat tidak apa-apa saja unsur-unsur pendukung tari? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Unsur-unsur pendukung tari. Apa yuk? Unsur tadi ada sikap teknik, tata busana, tata musik, tata rias, dan juga tata kamu. Nah, itu sudah kita pelajari ya di pertemuan sebelumnya. Dan pertemuan kali ini kita akan membahasnya juga dan juga membahas tentang pola lantainya. Sebelumnya Ibu akan membagikan LKPD-nya dulu. Ini kelompok vertikal. Ini kelompok horizontal. Ini kelompok diagonal. Ini kelompok melengkung. Yuk, coba perhatikan
siapkan LKPD-nya. Tulis nama kelompoknya dan kelas berapa. Nama kelompoknya tulis tapi ya dalam kurung nama-namanya siapa aja. Kemudian langkah-langkahnya baca. Amati video tari silang pari kayangan tinggi. Setelah mengamati video tari silang pari kayangan tinggi, silakan diskusikan bersama kelompok pendapat kalian pada kolom di bawah ini, kemudian presentasikan di depan kelas. Yang pertama, pola lantai apa saja yang digunakan dalam tari silang pari kayangan tinggi. Gambarkan di sini ya. Yang kedua, unsur-unsur pendukung apa saja yang digunakan dalam tari silang pari kayangan tinggi. Ada 5 tadi kan? Jelaskan. Kalau di silang pari kayangan tinggi kira-kira apa saja? Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut dulu. Sekarang silakan perhatikan video tari tradisional silang pari kayangan tinggi ini. Kalian sudah mengamati video tari tradisional silang pari kayangan tinggi. Sekarang silahkan diskusikan bersama kelompoknya mengenai LKPD yang akan dikerjakan. Yuk, silakan yuk. Posisinya dibalik ke arah kelompoknya. Di dalam buku paket dan juga boleh buka internet satu kelompok 2 laptop ya, silakan dibuka satu kelompok 2 laptop. Gali informasi sebanyak-banyaknya mengenai materi pembelajaran kita.
nih? Melengkung. Ya, silakan. Melengkung presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok saya, kelompok melengkung, ingin mempresentasikan hasil diskusi. Soal pertama, pola lantai apa saja yang digunakan dalam tari silang tari kayangan tinggi? Pola yang digunakan dalam tari SKT atau tari silang tari kayangan tinggi adalah garis horizontal, garis vertikal, dan garis diagonal. Soal kedua, unsur pendukung apa saja yang digunakan dalam tari silang tari kayangan tinggi? Yang pertama, gerak, dan kedua, tata busana. Tata busana yang digunakan dalam tari silang tari kayangan tinggi adalah kain songket dan kain tinggi. Soal dan ketiga, tata rias yang digunakan dalam tari silang tari kayangan tinggi adalah rias cantik dan memiliki banyak aksesoris di kepala. Keempat, iringan musik yang digunakan dalam tari SKT adalah musik Melayu. Yang kelima, properti tari yang menggunakan tepak. Yang keenam, panggung, cross, and liu. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari presentasi kelompok melengkung, ya. Apakah ada yang ingin menanggapi hasil presentasinya? Ada pertanyaan? Ya. Saya hanya memiliki dua pola lantai. Bagaimana pola lantai diagonal? Pola lantai diagonal berasal dari hujan dere yang masuk ke dalam raya tari dengan membawa tepak. Ada yang menanggapi? Jadi pas ketika hujan diri keluar, pola lantainya diagonal. Oh ya, kelompok ini menemukan 3 ya. Kelompok kalian baru menemukan 2. Oh ya, baik. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya Bu, Ya. apakah gerak termasuk Unsur pendukung. Apakah gerak termasuk unsur pendukung tari? Ya. 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 Yang lain bagaimana? Ya. Menurut saya tidak. Gerak bukan merupakan untuk kebutuhan tari, melainkan untuk kebutuhan dalam tari. Ya, benar. Gerak itu bukan termasuk unsur pendukung tari, melainkan unsur utama dalam tari. Ya. Yang lain? Masih ada yang ingin menanggapi? Tidak ada? Cukup ya? Baiklah, kalau cukup, aplaus lagi untuk kelompok melengkung. Ya, anak-anak ibu aktif bagus-bagus. Sekarang kelompok horizontal. Yuk, horizontal. Terus hasil diskusinya, ada yang ingin bertanya atau menanggapi dari hasil presentasi kelompoknya? Tidak. Horizontal tidak ada. Oh, diagonal ada. Apa nih kelompok mana? Melengkung. Melengkung ya, silakan melengkung. Maka di tarian silang tari kayangan tinggi menggunakan pola lantai melengkung. Oh, maksudnya yang mana katanya pola lantai lengkung? Apakah ada di tari silang tari kayak gini? Kalian tidak menemukan? Tidak. Oh, tidak. Ada menemukan pola lantai lengkung? Oh, berarti cuma kelompok diagonal. Yang mana? Nabi horizontal? Tidak. Tidak. Lengkung? Tidak. Diagonal? Tidak ada. Beneran? Ya udah, kalau tidak ada ibu yang tanya. Tadi menggunakan properti apa kan? Properti tepak dan selendang. Tepak dan? Apakah selendang termasuk properti? Menurut kelompok kalian? Di baju. Sebab ya, Di baju. lebih tepatnya properti atau kostum ya? Kostum. Kecuali kalau selendang itu dia goyangkan seperti ini atau dia putar selendangnya, nah itu bisa termasuk
pindah, berarti dia termasuk ke kata kostum atau kata busana. Ya, paham? Paham. Baiklah, yuk. Keempat kelompok tadi sudah tampil. Nah, sekarang kumpulkan dulu LKPD-nya. Nah, LKPD-nya. Nah. Tadi sudah presentasi. Alhamdulillah anak ibu aktif-aktif, bagus-bagus, suaranya besar-besar. Dan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak kalian, berarti kalian paham. Ibu sangat apresiasi itu ya. Nah, sekarang ibu akan memberikan penguatan terhadap materi pembelajaran kita pada hari ini. Pola lantai adalah posisi atau formasi penari saat melakukan tarian. Pola lantai dibentuk untuk mengatur bagaimana penari melakukan perpindahan, bergerak atau menggeser posisi saat menari di atas panggung. Hal inilah yang membuat tarian menjadi lebih rapi dan menarik ketika dilihat di atas panggung. Dan pola lantai ini disebut juga dengan teknik blocking. Ya, pola lantai itu ada dua, garis lurus dan garis melengkung. Kalau garis lurus itu pesannya sederhana tapi kuat, biasanya di dalam tari klasik. Contohnya pola lantai horizontal, vertikal, diagonal, T, V, ya. Kalau garis melengkung itu biasanya dalam tarian rakyat dan tradisi, kesannya lembut dan lemah. Contohnya lengkung, O, U, lingkaran, 8, S, itu contohnya ya. Jadi jenis pola lantai tadi ada yang pola lantai vertikal, horizontal, diagonal, dan melingkar atau melengkung, sama seperti nama kelompok kalian tadi. Nah, ini pola lantai vertikal. Kalau dia garis lurus dari depan ke belakang itu namanya vertikal. Contohnya pada tari yang ditampilkan di PowerPoint. Kemudian yang kedua, pola lantai horizontal. Kalau dia dari kiri ke kanan namanya horizontal. Contohnya tari sama dari mana nih ya? Yang ketiga ada pola lantai diagonal. Tuh. Kalau diagonal itu dia dari sudut kanan atau dari sudut kiri. Tari apa ini? Gending. Tari? Gending Sriwijaya. Benar. Nah, yang terakhir pola lantai melingkar. Jadi kalau dia bentuk melingkar, bentuk S, U, itu termasuk dalam pola lantai melingkar. Ini tadi apa ya? Baca, pinter. Nah, sedangkan unsur-unsur pendukung tari ada 5. Ada musik iringan tari, properti, tata rias dan busana, tata pentas, tata lampu, dan tata suara. Sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Apakah ada pertanyaan? Ya, bisa silakan. Apa fungsi dari pola lantai? Apa fungsi dari pola lantai? Oh ya, silakan ya. Membuat tarian lebih dinamis, indah dan menarik. Membuat tarian Lebih dinamis, indah dan menarik. kita ya. Ada yang ditanyakan lagi? Ada lagi, Raga? Properti apa saja yang digunakan pada tari silang tari dan fungsinya? Nah, ada yang ingin menjawab? Ayo yuk. Fungsi yang digunakan dalam tari silang tari dan tinggi adalah empat. Fungsi kata itu melambangkan arti penghormatan atau lampu menunjukkan kearifan. Apa kata? Ya, benar. Ada lagi? Ada lagi yang ditanyakan? Cukup? Paham ya? Ya, baiklah. Karena waktunya masih ada, kita quizzes dulu. 042. Yuk, silakan masukkan namanya, nama kelompoknya. Sudah 4 ya? Sudah masuk semua? Kita mulai ya.
Berarti kalau sudah evaluasi seperti ini, anak-anak ibu berarti sudah paham sejauh ini. Cuman ada beberapa yang salah, mungkin lupa yang mana vertikal, yang mana horizontal, kebalik-balik ini kayaknya ya. Ya udah, alhamdulillah bisnisnya sudah berjalan lancar, nilainya bagus-bagus. Ada yang juara 1, ada yang cuma salah 1, gak apa-apa, nanti tingkatkan lagi. Sekarang ibu akan melakukan refleksi pembelajaran kita mengenai nilai-nilai kehidupan yang ada dalam pembelajaran kita ini. Jadi kita mempelajari pola lantai dan unsur pendukung tari tradisional ini. Ada beberapa nilai yang bisa kita petik, seperti pola lantai. Pola lantai itu kan adalah posisi menari. Sama halnya seperti kita berada di dalam suatu posisi. Maka besoknya kita akan di posisi tempat lain. Dia akan bergulir terus seperti itu. Silakan menempatkan posisi kita dalam posisi yang sudah ada. Jangan coba-coba untuk menggeser posisi orang, apalagi dengan cara yang salah. Ya, itu pesan yang bisa kita ambil dalam kehidupan mengenai pola lantai ini. Anak-anak, ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, silakan Ayu. Pada pembelajaran kita hari ini bahwa pola lantai adalah pergerakan yang digunakan dengan perpindahan atau bergeser secara terstruktur, membentuk pola dada tertentu untuk menjadikan karya lebih indah dan menarik. Pola lantai itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama pola lantai lurus dan kedua pola lantai melengkung. Contoh pola lantai lurus itu seperti horizontal, vertikal, diagonal, dan zigzag. Contoh pola lantai melengkung itu seperti bentuk ular, huruf S, angka 8, dan lingkaran. Unsur-unsur pendukung itu ada 5. Yang pertama properti, tata busana, tata rias, tata musik, dan tata panggung. Dalam tarian SKT itu menggunakan properti. Properti yang digunakan adalah tepak. Tepak itu melambangkan penghormatan atau lambang penghormatan kepada para tamu. Sekian dan saya terima kasih. Bagus sekali kesimpulannya, Ayu sangat lengkap. Terima kasih. Baik, untuk pembelajaran berikutnya, silakan kalian tonton lagi tari Silam Pari Kayangan Tinggi. Nanti linknya ibu share melalui WA group kita, WA group kelas kita. Silakan bawa properti selendang, ya. Karena minggu pelajaran berikutnya kita akan menampilkan tari Silam Pari Kayangan Tinggi dengan pola lantainya dan unsur pendukung tari. Jadi silakan simak pola lantainya, hafalkan beberapa ragam geraknya yang dalam pola lantai tersebut. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Paham semuanya kan? Paham. Alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah berjalan dengan nikmat dan lancar. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dan bisa menggali ilmu yang lebih dalam lagi dalam pembelajaran kita kali ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.